Seorang warga Kampung Korong Padang Kabau, Sumatera Barat mengaku melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Diketahui, gadis berusia 18 tahun berinisial NKS ditemukan meninggal terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. NKS dilaporkan hilang saat menjajakan gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Sepekan lebih sejak mayat korban ditemukan, tim Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman beserta anjing pelacak K9 masih memburu Is, 31, tersangka pembunuhan NKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, sosok Is cukup licin dan selalu berpindah tempat. Pengakuan seorang warga Kampung Korong Padang Kabau bernama Irat mengaku melihat pelaku pada Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Menurutnya, Is telah beberapa kali melewati kampungnya. Is pernah terlihat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, tersangka pembunuhan NKS itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru dongker. Irat menambahkan, dia juga sempat melihat Is dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Sekitar jam 1-an, dia pakai baju hitam. Ditanya Pak Polisi, celananya, ia biru dongker, lepis. Mau melintas di sini, anjing menggonggong 2 ekor. Dia kabur langsung, puter lari, jelas Irat, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Dia menambahkan, statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil mengungkapkan keberadaan Is yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran. Warga kita banyak yang merasa takut karena pelaku perbuatannya berlebihan dan kejam. Itu yang ditakutkan oleh warga termasuk para wanita yang lebih takut, kata Ahmad. Sebelumnya, Is ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan saksi yang didapatkan pihak kepolisian. Salah satu bukti kuat adalah ditemukannya KTP ayah Is dalam tas yang dia tinggalkan di tempat persembunyiannya dalam hutan di Kecamatan 2x11. Menurut saksi, Is juga sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian dan sering lewat di depan rumah korban. Is juga disebut sudah 2 kali masuk penjara. Menurut warga, Is residivis juga. Ada yang cerita bekas pencabulan, pencurian. Termasuk orang kurang baik juga, ujar Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra. Sosok Indra, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dikenal sebagai pemuda yang kerap meresahkan warga. Indra bahkan sudah 2 kali jadi residivis dan ditahan karena ulahnya. Ia pernah dipenjara karena kasus narkoba dan pencabulan. Indra tinggal di kampung yang bersebelahan dengan tempat tinggal Nia Kurniasari, 18. Pemuda itu dianggap meresahkan karena sering mencuri hasil kebun milik warga sekitar. Saat berpapasan dengan warga, Indra tidak banyak bicara sehingga dianggap sosok yang pendiam. Namun diam-diam dirinya sudah 2 kali dipenjara. Kasus pencabulan yang dilakukan Indra bahkan saat dirinya masih berusia di bawah umur. Waktu tersangka jadi kasus pencabulan itu, kasusnya naik sempat dia ditahan, dimasukin ke lapas anak, kata warga sekitar, Desi Novita. Menurut Desi, Indra sejak kecil merupakan anak piatu. Dari dia masih belum sekolah dulu ibunya sudah meninggal, kata Desi lagi. Hanya tinggal bersama ayahnya, Indra pun tumbuh jadi anak yang kurang baik dalam pergaulannya. Bapaknya kan bawa mobil jadi otomatis anak ini tidak terjaga, ungkap dia lagi. Sementara itu, kakak Nia Kurniasari, Rini Mahyuni mengaku tidak kenal dengan tersangka. Menurut Rini, sang adik selama ini tidak pernah mengenalkan sosok pria padanya secara langsung. Namun ia mengetahui adiknya memiliki pacar yang dikenal melalui Facebook. Polisi hingga saat ini dibantu masyarakat untuk mencari keberadaan Indra ke dalam hutan. Indra diduga melarikan diri dengan cara berpindah-pindah di gubuk milik warga di tengah hutan. Gubuk itu biasa dijadikan tempat istirahat atau berteduh warga saat berburu babi hutan. Diduga lebih menguasai medan, Indra dianggap sangat licin sehingga sulit ditemukan. Sosok Indra, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, dikenal sebagai pemuda yang kerap meresahkan warga.
Indra bahkan sudah 2 kali jadi residivis dan ditahan karena ulahnya. Ia pernah dipenjara karena kasus narkoba dan pencabulan. Indra tinggal di kampung yang bersebelahan dengan tempat tinggal Nia Kurniasari, 18. Pemuda itu dianggap meresahkan karena sering mencuri hasil kebun milik warga sekitar. Saat berpapasan dengan warga, Indra tidak banyak bicara sehingga dianggap sosok yang pendiam. Namun diam-diam dirinya sudah 2 kali dipenjara. Kasus pencabulan yang dilakukan Indra bahkan saat dirinya masih berusia di bawah umur. Waktu tersangka jadi kasus pencabulan itu kasusnya naik sempat dia ditahan, dimasukin ke lapas anak, kata warga sekitar, Desi Novita. Menurut Desi, Indra sejak kecil merupakan anak piatu. Dari dia masih belum sekolah dulu ibunya sudah meninggal, kata Desi lagi. Hanya tinggal bersama ayahnya, Indra pun tumbuh jadi anak yang kurang baik dalam pergaulannya. Bapaknya kan bawa mobil jadi otomatis anak ini tidak terjaga, ungkap dia lagi. Sementara itu, kakak Nia Kurniasari, Rini Mahyuni mengaku tidak kenal dengan tersangka. Tidak kenal, Indra, keluarga tidak ada yang kenal, ungkap Rini. Menurut Rini, sang adik selama ini tidak pernah mengenalkan sosok pria padanya secara langsung. Namun ia mengetahui adiknya memiliki pacar yang dikenal melalui Facebook. Dia tidak pernah bertemu, dia pacaran melalui Facebook, jelasnya lagi. Kepada Rini, Nia pun tidak pernah bercerita ada masalah dengan seseorang. Rini berharap, Indra segera ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nggak pakai baju atau gimana? Nggak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Indra, terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan hilang misterius di semak-semak. Warga bahkan mengaku heran usai melihat langsung Indra. Sebab, Indra menghilang begitu cepat setelah sempat terlihat oleh warga. Mas Dianto, salah seorang warga yang mengaku sempat melihat tersangka Indra di area perkebunan korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Menurut Mas Dianto, saat itu ia bersama aparat kepolisian memang sedang mencari keberadaan Indra. Ia menceritakan, saat itu mereka mencari Indra ke area perkebunan dan melihat pelaku langsung dengan mata kepalanya sendiri. Menurutnya, ia melihat Indra berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi di lokasi ia sedang melakukan pencarian. Indra ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah. Kemudian, Indra tiba-tiba menghilang di balik semak-semak. Ia pun heran lantaran saat itu Indra tak memakai baju. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Saat itu, ia pun langsung melapor pada ketua tim pencarian, untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Namun, Indra hilang misterius di dalam semak-semak tersebut. Tadi arahnya kabur kemana gitu? Arah ke sini, Bapak yang kelihatan pertama, yang keduanya saya, cuma saya berdua, Pak. Tadi larinya arah ke bawah, cuma ini jurang. Nah, itu jurang itu nggak bisa turun. Jadi nyusuri ke bawah, menjejak ke atas ke lokasi batang air menghadap, Pak. Pak, kondisi pelaku sendiri, Pak, ada telanjang bulat atau telanjang nggak pakai baju atau gimana? Nggak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Kecil itu. Itu pertama kali dilihat di mana tadi, Pak? Yang kita curigai kan di dekat api ya nih. Coba sudut-sudut pondok yang sana. Nah, ketemunya di pas meloncat di pondok yang di atas tadi. Pak, ini yang pada mana daerah, Mbak? Padang Kabau. Padang Kabau. Nagari Kalteng. Sebelum dibunuh tersangka Is, gadis penjual gorengan bernama Nia ternyata sudah pernah berpesan soal perpisahan kepada sahabatnya, Yoeka. Yoeka tak menyangka, pesan itu merupakan pesan terakhir Nia alias Anya kepadanya. Yoeka sangat dekat dengan Nia. Yoeka bahkan memiliki nama panggilan kesayangan untuk Nia, yaitu Anya. Begitupun Nia yang memanggil Yoeka dengan sebutan adek. Bagi Yoeka, Anya sudah seperti kakak, sahabat, dan keluarga. Yoeka sangat khawatir saat Nia tiba-tiba tak diketahui keberadaannya sejak Jumat, 6 September 2024. Yoeka berusaha mencari Anya, menghubungi nomornya hingga mencari tahu ke pacar Anya. Namun hasilnya nihil, Yoeka hanya bisa berdoa. Yoeka sempat mengira hilangnya Anya berkaitan dengan hal-hal gaib sampai akhirnya Minggu, 8 September 2024, rasa penasaran Yoeka terjawab. Mulanya Yoeka senang karena mendapatkan kabar Anya sudah pulang ke rumah. Kabar itu didapat Yoeka dari kerabat Anya. Namun Yoeka heran, malah diminta datang ke rumah Anya tidak sendiri, tak boleh nangis, dan harus kuat. Tanpa pikir panjang Yoeka mendatangi kediaman Anya yang sudah ramai orang. Sampai akhirnya Yoeka tahu kenapa diminta bersabar dan jangan menangis.
Ternyata Anya tewas dengan kondisi mengenaskan, bahkan wajahnya tak bisa dikenali. Yoeka teringat beberapa waktu sebelum insiden ini terjadi, Anya sempat berpesan. Anya bilang agar Yoeka tetap bahagia tanpa dirinya.